Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali jatuh. Kembali bersama saya di channel Seniman Pedalaman. Baiklah, pada hari ini kita akan kembali bercerita. Kedekatan. Sini. Guys, tuh guysnya sana. Halo guys. Dadah. Dan hari ini mau ikut bercerita ya. Cerita apa nak? Cerita ilmu santet. Selamat menyaksikan. Baik, sebentar ya teman-teman. Ini si bayi masih belum bobo dia. Oke, sapa dulu nak. Halo guys. Halo teman-teman. Nama saya Dato. Baiklah. Pada jangan ditekan itu. Duduk. Ya. Baiklah. Ya. Kita lanjut. Jadi teman-teman, di daerah Kalimantan ada sebuah ilmu yang dibilang bisa dikatakan sedikit horor, nah seperti itu. Bapak mau cerita dulu nih ya. Oke, diam ya. Cerita dulu gimana? Halo guys. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Berhubung ada gangguan nih. Gangguan dari bayi. Halo, dadah dulu. Nanti lanjut lagi. Udah mati dulu. Assalamualaikum. Santet merupakan konsep masyarakat modern karena santet dikenal di tahun 1990 dan sebelumnya tidak banyak yang mengenal istilah santet. Kebanyakan orang-orang baik di kampung, di perkotaan menamakan santet dengan nama lain, istilah lain, yaitu teluh, seperti itu. Santet memiliki ilusi fakta tingkat tinggi yang mana sistem kerjanya mampu melumpuhkan anggota badan, merusak akal pikiran, dan yang lebih parah lagi berujung kepada yang namanya kematian, seperti itu. Jadi ada beberapa jenis santet. Salah satunya santet yang dengan menggunakan media melalui udara, dan hal ini pernah terjadi di daerah kami, tepatnya di Kepulauan Kalimantan, seperti itu. Jadi teman-teman, ada satu cerita yang berhubungan dengan cerita teluh atau santet, yang mana ini pernah terjadi pada tahun 1999. Jadi di daerah kami itu ada satu kampung. Jadi satu kampung itu bisa dikatakan ada sekitar 20 kepala keluarga. Jadi waktu itu di kampung tersebut ada 2 orang bisa dikatakan orang sakti lah, seperti itu. Jadi si paranormal yang pertama itu tempat tinggalnya di daerah hulu, dan paranormal yang kedua ini posisi tinggalnya juga sama di daerah hulu, seperti itu.
Jadi ceritanya banyak sekali orang-orang yang minta tolong. Mungkin minta minta hal-hal yang bersifat duniawi. Ada yang pasang susuk lah, ada yang urusan rumah tangga, urusan bisnis dan lain-lain seperti itu. Jadi singkat cerita, rupanya ada kecemburuan sosial dari salah satu paranormal, dan di sini saya tidak akan sebutkan namanya, tapi saya yakin cerita saya ini, khususnya orang-orang di kampung saya, pasti pernah mendengar kejadian yang saya ceritakan sekarang seperti itu. Jadi dia memiliki rasa cemburu karena banyak sekali orang-orang yang meminta tolong ke paranormal yang satunya, hingga pada suatu hari dia punya niat, bisa dikatakan ingin serang ini paranormal dengan menggunakan kekuatan ilmu yang dia miliki seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, pada malam yang sudah ditentukan, mungkin kurang lebihnya seperti itu, sang paranormal yang sakit hati tadi melakukan sebuah ritual, yang mana ritual pada malam itu memang tujuannya untuk mengirim sebuah teluh ke paranormal yang satunya seperti itu. Jadi singkat cerita, pada malam Jumat itu itu terjadi hal yang sangat-sangat aneh sekali. Jadi bisa dikatakan kampung itu tiba-tiba ada angin puting beliung yang meluluh lantahkan kampung tersebut. Yang anehnya, semua atap rumah yang terbuat dari kayu dan seng itu tidak ada yang terbang. Justru yang anehnya, pintu masuk itu yang hampir semua penduduk di situ pada ambruk semua, pintu masuk rumahnya seperti itu. Dan benar saja, si paranormal yang memang sudah ditargetkan oleh paranormal yang sakit hati tadi, itu di saat itu juga itu keluar busa dari mulutnya, matanya keluar darah, hidungnya keluar darah sampai telinganya. Dan pada saat itu juga si paranormal yang diserang tadi meninggal di tempat seperti itu. Jadi teman-teman, singkat cerita, 1 minggu berlalu setelah kejadian meninggalnya sang paranormal, sang anak bermimpi bertemu sosok orang tuanya, dan orang tuanya pun bercerita jika dia terkena santet dari paranormal yang mengirimkan teluh itu kepadanya. Dalam mimpi, sang ayah bercerita jika yang datang kepadanya itu sosok makhluk gaib, bisa dikatakan sebangsa jin, yang perwujudannya hewan berupa kerbau. Jadi kerbau tersebut bisa dikatakan ukurannya 3 kali lebih besar dari kerbau pada umumnya. Di atas kerbau tersebut ada 7 orang laki-laki memakai jubah hitam dan mukanya tidak kelihatan, dan tangannya memegang seperti bambu berwarna kuning seperti itu. Jadi sang bapak bercerita lewat mimpi, dan si anak yang mendapatkan mimpi itu dia dapat flashback dia. Jadi melihat dia kronologisnya seperti apa. Seperti itu.
Jadi sang bapak ini tadi ditubruk sama kerbau yang tiga kali lipat melebihi ukuran kerbau pada umumnya, seperti itu. Itulah kenapa sampai keluar busa dari mulut, keluar darah dari mata, hidung dan telinga, karena ditubruk oleh sosok astral tersebut, seperti itu. Baiklah teman-teman, dimanapun berada, sekian dulu dari saya cerita teluh santetnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan bisa bertemu lagi. Saya Seniman Pedraman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.